Jitam. Oke, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi dengan Susiobu Podcast. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Teman lama saya, Mas Vino, sama-sama bergelut di dunia entertain. Dan di jaring ngaran ini entertain, band-band entertain, band-band yang main di kafe ya kalau kita dulu ya. Iya, band-band malam lah ya. Band-band. Kalian tidur, kami kerja. Nah, betul. betul. Anda tidur, jadi kalau misalnya bangunnya siang-siang, ini jadi apa istilahnya? Jadi Hal yang biasa. hal yang biasa, tapi lek mau ono event isu, ayo. Iya. Mata kita udah beda ya, Mas. Betul. Dan manajernya yang paling pusing, guys situ. Beda hari ini kita ininya pagi ya. Record ini Ya, pagi. pagi. Saya Makanya termasuk musisi yang hebat bangun pagi. bisa bangun pagi. Makanya dia mau janji pajak temen, cuma dia sendiri yang Saya muncul. sendiri, nggak mungkin ada yang lain. Baik teman-teman, jadi pagi hari ini kita akan bicara soal event dari teman-teman Forum Malang Musik Berbagi ya. Forum musisi Forum Musisi Malang Berbagi. Oke. Mereka akan punya event yang sudah dimulai pada 2 hari yang lalu ya, tanggal 19. tanggal 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Aku udah nggak ngerti tanggal sih, Mas. Tanggal berapa ini? Ini hari apa sih? Nggak Tanggal ngerti 2 aku. hari Rabu sekarang hari Rabu. Oh ini oke. Aku nggak ngerti Iya, tanggal, nggak tanggal. ngerti hari. Yes, pokoknya 2 hari yang lalu kita udah mulai. Nah, udah mulai, modelnya juga sama karena sekarang lagi musim virus COVID-19, teman-teman dari FMMB juga bikin event untuk melawan ya, situasi seperti ini, tetap bisa eksis, teman-teman juga membantu donasi. Nah, mungkin nanti secara lebih jelas Mas Vino ya bisa terangin soal event itu dan mungkin sedikit apa ya, sedikit bercerita tentang teman-teman FMB-nya lah, boleh diceritakan. Mungkin monggo Vin, ayo. Jadi gini Mas Dad, FMMB itu tahun ini tuh tahun ke-7 loh. Bener. 7 ya? Tahun Oh, ke-7. oke. Jadi selama setiap tahun kita tuh pasti kegiatannya tuh hanya setiap bulan Ramadan. Nah, ya Oke. kita ngerti lah ya, pas poso kan kita sebenarnya juga nggak ada pemasukan. Oh iya, Heeh. entertain karena musik ya soalnya Tapi poso. kita tuh seneng berkegiatan. Iya. Nah, akhirnya Hah? setiap bulan puasa kita tuh kayak ngamen di jalan. Kita kerjasama sama tempat-tempat yang bisa kita itu ngamen di pinggir jalan gitu. Dulu Vino sempat nggak main di Taman Krida Budaya ya? Oh. Belum? Enggak itu? Ngabuburit? Oh, yang itu ngalami. Nah, Masa oke. itu ya. Masa itu seru ya. banget, sumpah. Heeh. Itu kayaknya masa untuk kita jadi terkenal gitu. Betul. Tapi zaman sekarang nggak ada. Itu ada. Ya, itu nanti masalahnya kita bicarakan yang lain. Ada masalah lain memang itu. Next podcast. Next podcast nanti kita bicarain itu. Nah, jadi setiap bulan Ramadan kita ganti-ganti tempat, kita bakal ngamen di pinggir jalan sambil bantuin kardus gitu. Ya. Kita cari donasi. Donasi. Oke. Nah, donasinya nanti itu kita bawa, kita belikan barang-barang dan menjadi uang untuk kita cari satu panti. Satu Nah, panti, nanti di panti itu kayak mendekati Idul Fitri, Putri. kita bikinkan panggung. Oh. Kita hiburan anak. Jadi kan kalau bayangan kita anak-anak panti itu saat mendapatkan bantuan makanan, bantuan uang itu sudah biasa. Ya. Nah, keahlian kita. Jadi sebelumnya saya jelaskan, FMMB itu isinya musisi yang entertainment. Jadi Nah, ini kelompok FMMB ini anak-anak yang kerjanya itu ya musisi kafe, musisi wedding, musisi oke. yang main di resto, Nah, yang kerjalah pokoknya. Jadi Ya. memang mereka anak-anak entertain banget, yang anak-anak yang lucu-lucu, seru-seru Oh, gitu. Ya, yang lain juga lucu-lucu, seru-seru sih. Cuman kan kalau di kita ini jelas isinya itu anak-anak yang kerja di musik kayak gitu. Kalau FMMB. Ya. Jadi kita tuh yang menghibur mereka. Kita bawa alat, kita nyanyi-nyanyi, kita bikin kuis. Misal kita bikin kuis yang gampang, anak kecil jawab kasih 50.000 yang bisa. iya. Itu secara psikologis nyenengin loh, Ya. anak-anak itu. Yang mungkin tidak didapat dari acara yang lain gitu kan ya. Iya, Nah, betul, karena kita bisa bantu apa sih selain kita kayak gitu. Ya. Dalam bulan puasa pun toh kita juga nggak ada pemasukan. Betul. Cuman kemarin sempat kita kayak nyoba baru yang untuk veteran, sempat kemarin. Jadi hari pahlawan. Oh iya. Hari pahlawan Nggak tahu itu. kita bikin panggung besar, panggung gede di Simpang Balapan. Balapan iya. Kita ngundang veteran, kita galang dana, bla 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 bla. Itu baru pertama kali sih selain bulan Ramadan. Konsep itu baru pertama ya. Setelah biasanya seperti itu modelnya ke panti asuhan setiap mendekati Ramadan ya. Pusing karena pas banyak job. Ngurusi ini, ngurusi itu lumayan. Tapi alhamdulillah caranya lancar, sumbangannya ya termasuk banyak.
kalau nggak salah dapatnya itu 20 juta waktu itu. Banyak juga ya. Banyak. Kita kasih ke veteran, orang-orangnya seneng, jadi bapak-bapaknya seneng, kita seneng lah waktu itu. Pokoknya tahun ini Tahun ini. kami yang butuh dibantu. Nah, jadi forum musisi malam berbagi tahun ini kemarin kita sempat meeting, sempat apa, karena Mas Led efeknya itu luar biasa, efeknya itu gila banget. Mungkin Mas Led ngerti lah. Ya, paham. Bukan saya juga karena sekarang backing DJ jadi paham. Jadi beberapa event tuh sudah jauh-jauh hari sudah booking. Begitu ada wabah virus COVID-19 ini langsung cancel semua. Nah, harus bikin tuh forum DJ berbagi. Oh ya. Ya. Betul. Jadi Siap. Jadi sebenarnya kalau ngalami kan bandnya Mas Led kan terkenal dulu kan. Terkenal gimana? Amin. Amin. Ya. Nah, di Malang nih kan bandnya banyak banget loh. Betul. Band banyak di Malang, potensinya besar. Band Ya. itu banyak banget, dan band yang kerja di kayak main di reguler, main di kafe, Ya, main di resto, main di hotel, itu banyak banget. Dan mereka itu menghidupi anak istrinya dari situ loh. Iya. Ada yang janda. Oh iya, banyak juga tuh. Oh, bener. Iya, kan vokalis saya dulu juga ada yang janda satu. Nah, itu tuh siapa, mereka dapat pemasukan dari mana? Iya. Karena menurut saya nih, ini menurut saya pribadi, dalam 2 bulan lagi lonjakan orang jual makanan akan sangat melimpah gitu. Ya, karena sepertinya bantingnya ke sana yang paling mudah ya. Tapi kan nggak semua orang bisa masak, dan nggak semua orang dagangannya laku karena mereka juga banyak menghemat. Kan nggak mungkin mereka meminta-minta atau apa. Akhirnya kita inisiatif, ayo bantu teman-teman musisi yang memang kerjanya di situ, Kerjaan utamanya lah di situ ya. Ya di reguleran dan apa. Kita inisiatif untuk bantu kasih sembako, kasih beras. Oke. Jadi kita kayak galang dana untuk mereka. Jadi kita ngamen live streaming setiap hari. Oh, setiap hari ya? Iya, dulu pun setiap hari loh. Dulu pun itu kan kita juga setiap tahun pun juga setiap hari sih. Setiap tahun pun kita juga main tiap hari, kan kayak ngamen tiap hari. Pasukan kardus. Oh ya, ngamennya tiap hari ya. Iya. Nah, ini juga sama. Jalan ya. Nah, ini sama, kita nggak asal-asalan kok live-nya. Tetap sesuai performa biasanya ya. Nggak, maksudnya itu dari sisi audio pun nggak asal-asalan. Oh iya. Karena pakai mixernya pakai alat gitu. Alatnya nyambung ke handphone yang live. Oh, live-nya pakai handphone ini ya? Handphone, cuman handphonenya dikasih alat gitu. Aku nggak paham sih. Oh iya, gaptek juga sama. Saya. Terus pokoknya kon kabeh lek ngrungokno itu secara kualitas audio bagus. Oke. Jadi nggak asal live gitu. Bagus kok, bagus banget. Jadi yang dengerin pun juga nyaman juga kayak gitu. Nah, di situ juga kita akhirnya cari donasi. Nanti ayo ini. Dan musisi yang punya dagangan juga bisa ngiklan. Oh, bisa diiklankan situ juga teman-teman yang mungkin karena kondisi ini kemudian dia harus ada alternatif lain kan ya pemasukan itu. Dia misalnya jual apalah, misalnya entah snack atau apa makanan bisa di biasanya kalau setahu saya live gitu kayak pengalaman saya di DJ kan juga tiap hari live ini saya. Itu bisa disematkan gitu ya istilahnya apa di ininya di channelnya gitu. Kita bikin kayak lucu aja sih. Kita lagu, kita kayak coba makan review. Ada review makanannya oke. Oh ya bagus. Kita coba makan. Terus kalau mereka mau ngeprint gitu, ya di print aja foto makanannya atau apa. Jadi pas tengah-tengah lagu gitu. Ditunjukkan. Kayak ada yang jalan bawah. Oh iya. Oke. Biar menarik sih. Biar beda aja. Iya. Jadi bisa bantu mendongkrak penjualan teman-teman musisi. Kan yang nonton kan nggak hanya teman musisi, kan orang iya. Juga. Terus live-nya tiap hari jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam maghrib. Sampai selesai jam 5 sih. Jam 5. Oh, cuma 1 jam ya? Iya, jam. Lama-lama bosan juga. Nggak, pemilihannya jamnya itu apa karena band ini juga kan tadi katanya kerjanya malam juga. Kenapa nggak di jam setelah maghrib, jam 7? Kita ngikuti pemerintah. Oh iya. Ya, nanti kita digerebek malam. Pas live digerebek. Oh my god. Oh iya, saya kalau band kan orang-orang banyak, kita berkumpul orang banyak. Itu kan yang kelihatan. Nah, yang masang-masang, yang ini. Tapi kita membatasi sih, nggak banyak kok. Setupnya juga perlu ya. Ya ibaratnya gini. Sebenarnya ini kan juga aturan pemerintah, tapi kita pun juga pengen ini jalan terus, nggak ada yang sakit, nggak ada yang ini. Kita meminimalisir penularan ya. Segala SOP-nya kita laksanakan, kayak ada di depan itu tempat cuci tangan, hand sanitizer, desinfektan ke alat-alatnya.
Terus vokalisnya kan nggak pakai masker kan vokalisnya atau gimana? Tetap Iya, pakai. vokalisnya nggak pakai masker. Oke, yang lain pakai Yang masker. lain pakai masker. Dan setiap hari bandnya ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Gilir ya tiap hari. Pokoknya band-band hits Malang bakalan tampil Hmm. jam 4 Itu sore. diinformasikan di closingnya untuk besok band apa atau ada listnya yang di apa mungkin di FMB punya media sosial apa gitu bisa kita pengen tahu oh besok main band apa gitu ada. Jadi teman-teman semuanya kalian wajib follow, yang nggak follow dosa. Forum musisi Malang berbagi kelihatan ntar. Nah di situ ada info band-band yang tampil tuh apa. Oh tiap harinya. Termasuk bandnya, band misalnya yang main misal band A gitu. Band A ini bakalan promo di sosmednya juga kan. Oh iya. Guys besok nonton ya di sini sambil donasi gitu. Jadi setiap hari nih. Ya, ini hari. Rencana setiap hari sampai Lebaran atau sampai apa batasan waktunya apa? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Atau sampai wabah ini sudah mulai menunjukkan apa selesai atau gimana? Ya kita sih pengennya nih kita nggak lama. Iya, amin. Kita pengennya juga kita itu udah selesai aja udah live online. Kita ini butuh orang untuk dilihat. Karena kita biasanya kan musisi kan kalau kayak kita apalagi DJ juga gitu. Yeah. Kan interaksi lihat orang-orang itu entertain lah. Seru sama menghibur orang. Kelihatan di wajah-wajahnya atau apa itu kan ya itu yang kerinduan gitu ya. Ya makanya yang sifatnya seperti ini kita berdoa semoga nggak lama. Seandainya ini berjalan terus, Presiden bilang sampai akhir Desember. Enggak, jangan. Juni kemarin bilangnya selesai. Amin. Akhir tahun itu kan, ya itu perkiraan aja. Kalau kita harapnya sama, Vino sama saya kan juga sama harapannya. Iya, aku nangis nanti. Nah, lama kan. Ojo suwi-suwi. Ya, yang kalau sampai lama, ya kita berharapnya cepat gitu. Nanti sampai kapannya memang kita nggak nulis di poster atau apa sampai kapan. Ya pokoknya nanti kita bakal live online terus. Teman-teman juga pengen main soalnya, pengen perform mereka. Ya, kerinduan itu pasti ada lah. Ya makanya kita kasih inilah main. Biar seneng gitu. Lalu cerita soal temen FMB-nya sendiri. Jadi tadi sudah ceritakan bahwa awalnya dari ini ya, soal ide untuk mengisi waktu di bulan puasa ya. Terus begini Vin, mau tanya karena Vino dan teman-teman FMB ini main di kafe yang malam ada sampai pagi biasanya, kemudian di resto ya, kemudian juga mungkin ada di beberapa hotel yang di lounge-nya itu ya. Sama di sekarang kan lagi menjamur apa istilahnya sekarang namanya beer house ya. Sama, nah ini yang fenomena baru di Kota Malang saya lihat itu kok tempat kopi-kopi ya. Nah itu kayak saya lihat itu yang di daerah Darmo sana itu. Kita bicara soal yang agak aktual ya, Vin. Nah, soal fee. Nah, kalau fee itu bagi teman-teman bagaimana ya, Vin? Fee main di tempat-tempat seperti itu, ada perbedaan kah atau bagaimana atau punya harapan nggak teman-teman soal itu? Ini lain dari ini berarti? Tak apa-apa, tadi sudah jelaskan, ya kan? Atau masih ada lagi mau dijelaskan soal eventnya ini? Saya mau cerita tentang FMB-nya sendiri gitu sekarang. Oh, FMB. Ya, kan mereka teman-teman entertain yang main di tempat-tempat saya sebutkan. Oh, betul. Oh, iya. Kan ini juga menyangkut seberapa kuat istilahnya teman-teman ini dengan kondisi yang sekarang. Karena ini adalah beberapa teman melakukan pekerjaan ini sebagai pekerjaan, bukan sebagai sambilan atau hobi kan begitu. Oke. Iya sih, memang soalnya sempat kita kayak di tahun keberapa bilang ini kan kita kan juga forum musisi Malang. Harusnya kita juga bisa mengakomodir masalah penyamarataan harga misal. Betul. Ya kan. Jadi enak tau kalau misal di sana kafenya nakal, ngasih band harganya kok murah banget. Nah. Tapi lo bandnya gelem. Wah, itu gimana? Kayaknya masalah klasik deh, Phil. Mulai itu, teman saya dulu deh. Dan di semua kota sih, Mas. Oh gitu ya? Semua kota di Indonesia. Saya ikut ikatan pengusaha musisi wedding Indonesia. Oh ada itu ya? Ada. Oh. Saya mewakili Malang. Iya. Itu masalahnya juga sama. Kita sempat ngobrol masalah kayak reguler waktu itu sempat di grup WhatsApp kita ngobrolin itu. Ternyata di semua kota itu ada loh kayak gitu. Masalah itu. Masalah ini sama. Jadi akan ada memang kafe tempat-tempat outlet yang ngasih harga bandnya itu murah. Tapi kan bukan berarti justifikasi kalau semua kota di Indonesia misalnya menjadi justifikasi seakan-akan bahwa oleh tak ngono di ngono ya ngono kan, tak boleh begitu. Kalau menurut Vino kira-kira solusinya gimana ya? Ini menurutku personal ya.
Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Menurutku Sebagai personal. pelaku kan soalnya, Vin. Pelaku. Jadi eh paling enak itu aku fokus ke kita fokus fokus gimana caranya menghargai kita itu mahal gitu aja tuh. Karena akan selalu ada dan pasti ada dan akan kalau kita bilang kamu jangan mau dong dihargai segitu loh. Nah terus main di indie, wong kon main di situ. Aku nggak bisa main di kono gitu. Misal kayak apa? Akhirnya obrolan ini akan berakhir bias gitu, berakhir rancu kak. Di setiap grup manapun kayak di grup saya ada grup vokalis Malang atau apa ya ada pembahasan seperti itu. Cuman ya endingnya memang nggak jelas juga akhirnya. ya nggak jelas sih. Terus mau gimana? Kita mau marahin kita nggak ada badan hukum jelas. Misal gini mas Red. Ini kan kita kan ngomongin pekerjaan musik itu beda sama contoh gampang notaris lah. Oh iya. Ya notaris itu punya aturan-aturan sendiri. Mereka hanya boleh beriklan itu ya di depan rumahnya itu, di depan kantornya itu tulisan notaris itu fontnya harus apa, ukurannya harus apa, harus jelas banget loh. Tadi Vino secara nggak langsung sempat nyebut kan kita nggak berbadan hukum. Nah, apakah jangan-jangan kayak kemarin saya di Facebook, mohon maaf, sempat ngikuti soal adanya dana insentif dari pemerintah, bahkan dua yang saya dengar, dari pemerintah Kota Malang dan dari kementerian, ya kan? Ya, kemudian itu gimana ya ceritanya? Kok sampai kemarin agak ramai juga ya? Karena kan salah satu yang jadi koordinatornya si Ayu ya. Nah, itu gimana ya ceritanya? Kok ada misinformasi sepertinya? Sekali lagi ini pendapat personal ya. Wah, kenapa Pak? Ini pendapat personal. Jadi untuk kondisi seperti ini tuh hal-hal yang seperti itu tuh seperti angin segar buat kita. Iya. Iya kan. Tapi itu memang nggak ada ternyata. Aku nggak tahu sih. Masih menunggu. Kayaknya ada. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Aku juga nggak tanya soalnya. Aku nggak tanya. Nah mungkin kalau saya lihat sebetulnya kadang-kadang ketika kita bicara soal tadi ya, kita bicara soal fee dan segala macam itu, lalu kemudian ada tuntutan itu menjadi suatu bukan seragam lah. Kalau saya bilang bukan seragam, karena kalau seragam itu juga nggak mungkin, ya kan? Karena tiap outlet punya kemampuan sendiri-sendiri. Betul. Ya mungkin yang ada adalah apakah tidak memungkinkan jika itu menjadi kayak apa ya, kayak di apa ya, di bagi-bagi secara kualitasnya atau secara stratanya. Oh kafe ini berarti sekian, kafe ini sekian, kafe ini sekian. Harusnya gitu. Ya harusnya emang seperti itu. Cuman nggak ngerti aku. Solusi seperti ini tuh bisa terjadi kalau semua teman-teman band semua ngumpul jadi satu. Nah itu ketika kalau pengalaman saya, artinya ketika tadi sudah sebutkan juga bahwa misalnya ketika bandingkan dengan profesi notaris ya, itu kalau kemudian teman-teman FMB-nya ini itu punya badan hukum gitu, tak punya kepikiran ke sana ya? Ya seperti kita lihat dari kita kan forum musisi Malang berbagi, kita ada berbaginya, which is memang tujuan kita itu memang di amal. Bukan di forum musisi Malang yang benar-benar forum musisi Malang gitu. Karena ya ada kok teman-teman dari ya teman-teman entertain juga, tapi mereka nggak tergabung di FMMB juga ada. Jadi aku rasa sih di sini tuh bisa kalau mau ini dikumpulin semua teman-teman yang memang kerjanya di reguler, khusus reguler ya. Kita nggak ngomongin event dan lain-lain, hanya reguler. Semua pelaku dikumpulin jadi satu. Ayo wes. Enaknya gimana? Kita harusnya ini mahal misal gini-gini. Oke, kalau sampai mahal gini enak nih semuanya bakalan ngerasain manfaatnya. Bahkan kafe-kafe pun bakalan kena ini dong sanksi kalau misalnya nggak ngasih anak bandnya sekian. Tapi ini juga pisau bermata dua. Oh ya. Bisa jadi nanti loh, ya wes aku nggak pakai band, aku nggak mampu. Akhirnya jadi serba salah sih Mas Dut. Aku pribadi nggak berani ngasih pendapat dan ngasih solusi karena aku takut salah dan ini sensitif. Informasi yang kayak gini sensitif. Pendapat personal akan dilihat nanti. Takutnya nanti kalau aku ngasih jawaban personal lah kamu kan gak main reguler, gak akeh regulermu gitu. Kamu masa ngerasain ya kita makanya kan akan selalu banyak jawaban. Kalau menurut Mas Dirut gimana?
sebagai pemain. Oke, karena kita pernah di dunia yang sama ya, Vin Iya, ya. iya, iya. Nah, di bagian dunia yang sama dan saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman musisi juga. Ah, ah, ah. Mungkin payung hukum, Vin. Karena ketika kita berbicara soal kayak info kemarin itu soal insentif itu pada akhirnya kita tidak bisa memantau. Tidak bisa memantau. Betul, betul. Aku setuju. Tidak bisa memantau dan tidak bisa nuntut. Nah, kamu siapa? Kamu punya organisasi FMB misalnya. Ya itu hanya sekedar organisasi aja. Lalu apalagi misalnya pakai alasan, nah ini kan kita berbagi amal ya, selesai di situ posisimu. Kamu tidak bisa nuntut apa-apa. Tapi kalau kamu punya payung hukum, meskipun namanya forum atau apapun namanya, itu bisa untuk bargaining istilahnya. Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga mengalami sendiri, mulai dibayar 150 pernah loh, 250 juga pernah. Apa ya, itu reguler? Sama. Ada kok. Ada. Dulu. Sekarang ada. Lah, makanya. Jadi kita bicara hal-hal yang aktual, itu pasti sangkut pautnya dengan seperti itu. Karena kita bicara dengan outlet pun, saya kontrak outlet itu hanya di kafe-kafe besar. Kalau dulu ada namanya Balai Barong, itu ada. Kalau sekarang ada namanya Ugos, itu ada. Saya nggak tahu teman-teman sekarang apa masih ada itu. Terus tapi kalau di yang sifatnya kayak di resto yang kecil-kecil, mungkin sekarang kayak model itu nggak ada gitu, nggak punya kontrak. Sehingga ketika ada masalah, kita juga nggak bisa nuntut. Nggak bakal bisa nuntut. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi kuncinya itu tadi, payung hukum. Kalau menurut Mas Dedet masalah yang kemarin tuh sempat booming ya, yang RUU itu. Menurut Mas Dedet gimana? Iya, itu tetap kita bicaranya adalah kita harus punya payung hukum, tidak bisa diwakili personal. Jadi apapun yang dilontarkan dari pihak pemerintah atau mungkin dari pihak kementerian, itu kita bicara tidak bisa dengan mewakili organisasi tanpa payung hukum, karena nggak akan dianggap. Itu kalau menurut saya ya, sejauh yang saya pernah diskus. Nanti mungkin teman-teman juga perlulah kita bikin acara podcast khusus untuk acara itu, untuk tema itu. Penting sih. Sekarang kalau ada hukum kayak gini nih misal, sekarang kayak acara gathering nih, temanya rock, harusnya kan band rock tuh yang tampil. Ya, betul. Tapi yang tampil kan band entertain yang bawain lagu-lagu rock. Nah, ini nggak akan terjadi di dokter spesialis. Dokter spesialis paru nggak boleh menangani. Oh iya, sakit jantung. Iya, nggak boleh. Itu ada hukumnya sendiri. Ada aturan-aturan tertentu loh. Kalau menurut Vino, saya dulu pernah mengalami sampai seperti itu. Band 11 dianggap menerima semua job. Rezeki. Ya, saya bahasanya begitu. Bahasa saya adalah rezeki. Tapi kemudian kalau Vino pernah bicara seperti ini, saya pikir juga ada benarnya juga, ya kan? Nah, menurut saya itu bisa dilakukan ketika kita juga memperbaiki diri dari pihak teman-teman musisinya. Artinya, yaitu tadi ada keberanian enggak misalnya, kayak Splash misalnya. Ketika ada satu gathering yang dengan tema musik itu, dia akan terima nggak akan terima job itu. Dia akan membaginya atau bahkan memberikannya kepada teman-teman memang entertain tapi khusus genrenya adalah misalnya Kak, saya sebutin aja nggak apa-apa ya, Rock and Roses misalnya, ya kan kita harus berbagi dengan dia. Atau kalau mau mesti tetap Splash pengen main, kemungkinan kadang-kadang di acara gathering itu ada after partinya, nah kan bisa di opening sampai dimakan biasanya itu kan. Nah makanya pakai Rock and Roses. Begitu udah masuk party, nggak mungkin dong Rock and Roses mainin lagu-lagu dugem gitu kan, gampangannya. Nah itu baru jatahnya Splash misalnya. Nah contoh seperti itu. Iya sih. Ya kan? Iya. Nah itu kalau kita punya payung hukum, kita bisa bicara seperti itu sama teman-teman. Mungkin aku rasa ini akan terjadi 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Ya semoga enggak lah. Karena aku ngerasa musisi-musisi itu, orang-orang yang musisi itu rata-rata itu orang yang nggak seneng ribet. Tak lihatnya itu mereka itu atos ya, atos dalam bermusiknya, atos dalam apa-apa, atos orang-orangnya. Tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya hukum dan apa, gampang lah. Ya gampang lah. Itu berarti PR bagi kita semua ya. PR. Sebagai pelaku-pelaku mungkin. Tapi kan ada kayak 1, 2 orang, 3 orang yang concern akan ini gitu. Oh iya. Nah, saya melihat itu. Ini yang harus Ini yang harus bisa ngasih edukasi, ngasih wacana, wawasan ke teman-teman gitu. Ya, kayak saya pribadi dan kita main event ya, aku punya kontrak. Aku punya ini. Aku ada ikut CV Entertainment ada kita. Ya untuk jaga-jaga sebenarnya. Cuman kan nggak banyak orang paham juga. Misal gampangnya kita mau main event apa gitu ya, event wedding lah gampangnya.
ya kita bikin agreement letter, kita Hmm. bikin yang macam-macam Ya, kayak gini. Itu penting loh. ya betul. Karena sudah ada sebenarnya banyak kasus juga habis event nggak dibayar atau cuma dibayar nggak sesuai dengan perjanjian itu banyak juga seperti itu. Tapi waktu itu aku pernah bikin ini sih Mas Ded. Aku bikin kayak seminar apa ya? Seminar ya kayak gitulah 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu rame banget tuh waktu itu. Kayak Hmm. cara bikin kontrak, Oh cara iya. bikin price list yang menarik, Hmm. terus cara gimana nyusun harga. Hmm. Hargaku ini kemahalan nggak ya? Oke. Hargaku ini Terlalu murah. jangan-jangan kemurahan. Nah, Nah, aku kasih tips-tips biar nah. kamu itu saat jualan tuh tepat harganya. Ya, memang sekian dan orang juga pasti deal gitu. Hmm. Itu ada cara-caranya sih. Ya. Waktu itu aku pernah bikin rame banget. Waktu itu jadi how to be lupa aku namanya, pokoknya udah 2 tahun lalu pokoknya. Boleh nanti kita bicara soal itu lebih detail ya, Vin Nah, ya. boleh Nah, nanti kapan kita undang bisa Vin. sponsor. Heeh. Ya wis. Ada lagi yang mau disampaikan Vin soal acara eventnya teman-teman FMB ini? Oh ya, jadi teman-teman jangan lupa setiap hari kita akan live jam 4 sore di forum musisi Malang Berbagi. Nah, di situ nanti setiap live pasti ada nomor rekening yang bisa dilihat. Walaupun cuma Rp10.000, itu sangat berarti. Bener. Ya, apapun yang Anda bagi kepada kami dari teman-teman FMB itu sangat berarti, apapun bentuknya. Kami menghargai dan itu juga sebagai bentuk solidaritas kita pada teman-teman kita yang memang menjadikan pekerjaan sebagai musisi band ini sebagai profesi pekerjaan utama satu-satunya. Oke, Mas Vino, ada lagi? Bentar, terakhir. Jadi hari ini nggak tahu anunya kapan ya, tayangnya kapan. Cuman hari ini saya juga ngisi acara Malang Sound Community. Oh iya, itu Ya. tempatnya juga sama atau beda? Lain. Ini lain. Oh, lain lagi. Jadi itu ada pelelangan. Ternyata ada 500 orang kru sound system harian yang mereka mengandalkan itu juga. Betul, Ini betul. kompleks banget sih ya. Betul. Kalau soal kita bicara produksi, pada sisi produksi entertain banyak yang seperti itu. Betul. Ini hari ini teman-teman dari Malang Sound Community ngadain charity juga. Nah, kita juga live juga. Saya perform nanti di sana. Tapi ya nggak mungkin ya, ini tayangnya masih ini. Besok, pokoknya hari ini mohon doanya semoga lancar. Amin. Dan teman-teman semuanya bisa menyalurkan bantuannya. Apapun pokoknya minimal 10.000 aja. Itu sudah bisa sangat membantu. Betul, sangat berarti bagi Amin. Oke. Terima kasih Mas Vino. Kita nanti undang lagi ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain. Amin. Terima kasih. Teman-teman, selamat siang. Kita ketemu lagi di Social Podcast berikutnya. Salam.